Untuk selanjutnya Om Tes, silakan Om Tes, ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih host. Selamat malam semuanya. Salve Romo dan rekan-rekan yang lain. Saya dari tadi sore itu mengikuti diskusi sampai jam berapa itu di channelnya Pak Chapel itu. Menarik juga saya menyimak. Nah, saya kenalkan diri saya Katolik, tapi 10 tahun belakangan ini saya meninggalkan iman Katolik saya karena saya berpikir semua gereja sama. Jadi kurang lebih dari tahun 2012, aktifnya itu tahun 2014 sampai tahun 2025 kemarin di awal terjadi semacam turbulensi dalam perjalanan iman saya. Apa itu? Jadi selama ini saya menyesuaikan ininya ya, topiknya rindu rumah, rindu pulang. Apakah ini sama dengan topiknya, host? Benar, Om. Oke. Silakan. Benar, setiap hari Rabu kita setiap hari Rabu di room saya atau di room teman-teman selalu ada rindu rumah, rindu pulangku. Rindu rumahmu, rindu pulangku. Lebih kepada anak yang hilang. Yang pertama hilang di luar rumah, anak bungsu, yang itu juga menjadi pukulan untuk kita sebagai anak sulung, hilang juga di dalam rumah, begitu. Jadi inilah yang kembali, yang hilang di luar tetapi yang di dalam juga hilang dalam pengertian itu. Jadi ini sebenarnya mentalitas yang tiap, bukan mentalitas, ini pengalaman, kesaksian hidup setiap hari Rabu malam, mereka yang kembali ke rumah atau mereka yang dalam proses kembali memberikan kesaksian hidup. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Romo. Saya lanjutkan. Jadi saya di fase itu selama 10 tahun terakhir ini, karena memang juga pekerjaan saya di pekerjaan yang cukup harus berkunjung ke sana, kunjung ke sini. Yang intinya saya memasuki banyak gereja dan menganggap yang penting beriman kepada Kristus ya di gereja ini. Dan selama perjalanan saya 10 tahun itu saya dalam komunitas gereja yang kemarin itu termasuk sosok yang ya mungkin dominan lah ya, dominan. Jadi saya mengaktualisasikan diri saya sebagai penganut Kristus ya, yang lebih baik gitu. Sampai suatu saat kemarin Desember kemarin kami melakukan ziarah ke Yerusalem, Romo ya, Yerusalem dalam komunitas ini. Ini yang saya mau poin penting yang saya mau tekankan juga. Silakan Pak, nanti rasanya bagaimana, cara berpikirnya bagaimana, sementara nanti setelahnya bagaimana. Ini penting ya bagi kami yang tidak kenal. Oke, silakan Pak. Jadi itu pun sebenarnya saya menganggap belum saatnya saya ziarah ke sana, tapi dari istri sangat kuat untuk membawa kami ke Israel ya kan, karena ada semacam misi juga kepada anak-anak yang sudah mulai bertumbuh dewasa yang tahun depan akan masuk ke menamatkan sekolahnya, jadi perlu ke Israel. Nah, sampai di sana Romo, kami dituntun oleh tour guide lokal di sana, orang-orang Israel, memasuki kota Yerusalem ya hari pertama. Begitu masuk Yerusalem, memang suasana itu langsung beda. Jadi aura kekatolikan itu kental sekali. Kemudian pada saat
kita melakukan ibadah awal itu. Jadi malam Natal kami tiba di sana itu langsung merayakan ibadah di Padang Gembala, ya. Padang Gembala itu tempat gembala menerima kabar atau mengetahui adanya kelahiran Kristus. Jadi di Padang Gembala ini saya melihat ya banyak komunitas, banyak grup-grup yang melakukan ibadah dari gereja Katolik, ya. Saya lihat wah ada pastor yang memimpin misa, ya. Dari banyak romo-romo pastor-pastor yang lalu lalang di situ karena tempatnya kan luas. Di situ juga saya melihat masih agak getarannya biasa-biasa romo, ya kan, karena saya memang terlahir dari Katolik dulu, ya. Kemudian karena sesuatu hal yang tadinya diperkirakan melakukan ibadah itu di Padang, oh ini bagus, kita dari kata tour guide-nya, dari banyak saya membawa tour guide dari Indonesia, dari saya membawa rombongan baru kali ini dapat gitu. Di mana itu di kapel. Jadi di Padang Padang Gembala ini ada kapel di situ. Nuansa Katolik mulai lagi terasa, Romo, ya. Nuansa Katolik itu artinya gini secara fisik. Di gereja-gereja yang lain tidak ada itu gambar, jangankan patung, gambar Tuhan Yesus kan tidak ada di gereja-gereja yang lain yang pada umumnya di luar Katolik, ya. Begitu saya masuk kapel itu lukisan-lukisan kelahiran Yesus, Bunda Maria dan lain sebagainya terasa lagi, ya. Sampai di situ belum istilahnya belum klimaks turbulensi yang saya rasakan dalam perjalanan iman saya. Sampai beberapa hari itu, jadi 9 hari kami punya travel di sana itu 9 hari melakukan ziarah-ziarah. Sampai satu kesimpulan, Romo, bahwa semua situs-situs, ya, yang menunjukkan perjalanan Yesus pada waktu di dunia itu jadi gereja semua. Contoh, pada saat Yesus masih usia berapa itu, ya, di Kana itu dalam perjamuan, dalam perayaan pesta perkawinan itu yang merubah anggur. Oke. Yohanes bab 2, 33 tahun sudah, waktu itu sudah mulai proses masuk ke dalam pewartaan. Oke. Ya, merubah air menjadi anggur yang terbaik itu jadi gereja, Romo. Jadi gereja itu semua, dan itu gereja Katolik. Kemudian kami masuk, ini tidak terlalu sistematis perjalanannya, Romo, ya. Oh ya, tidak Pak. Ini penting bagi kami yang tidak kenal. Oke, lanjut. Ini kan pengalaman iman. Oke, ini sangat berharga untuk Sofi, untuk kami semua. Jadi semua spot-spot yang menjadi sejarah kehidupan Yesus itu dijaga oleh gereja Katolik. Kami disambut para pastor yang di sana yang menjaga, termasuk tempat kelahiran Yesus, titik poinnya, termasuk tempat salib Yesus di Golgota itu gereja Katolik. Hanya 1-2 itu dari Ortodok itu. Pada Ortodok itu menjaga makam Yesus atau karena pembagian, karena belas kasih juga sebenarnya. Tapi tidak apa, saya tidak mau sentuh itu, nanti mereka marah. Yes. Jadi saya menangis, Romo. Apalagi pada waktu grup kami memasuki Taman Getsemani. Taman Getsemani adalah malam Yesus akan ditangkap. Yesus berdua di situ, itu jadi gereja Taman Getsemani namanya, dan pohon-pohonnya itu masih ada
pada zaman Yesus itu masih hidup sampai sekarang, luar biasa. Nah, yang menjaga di situ ada seorang pastor dari mana, Swedia atau dari mana itu? Oh iya, ini kesaksian ini sudah saya sampaikan juga tadi malam di di roomnya Pak Kapel 1. Ya. Oke. Tapi setiap hari Rabu tuh Saya menangis. di rumah rindu pulang, jadi gitu. Oke. Lanjut, Pak. Ya, saya menangis dan akhirnya rindu untuk didoakan pastor. Nah, saya bilang Ini Pak, kalau pastor dari bukan. Getsemani ya, Pak? Dari Getsemani ya? Iya, lagi di Getsemani. Oke, Lagi di sebentar. gereja. Nanti Bapak lanjut ya. Bapak lanjut. Ini penting karena di Getsemani itu juga antara tolak tarik Yesus punya. Bapak ambil piala ini daripada saya tidak mau macam begitu. Ini penting ini. Oh Saya iya, pikir betul. ya, nanti Betul. kita baca dulu ayat itu, nanti Bapak lanjut. Sofi, karena Sofi sendiri dari sana, Sofi engkau baca bagaimana Yesus mengalami hal seperti itu. Yang engkau baca Lukas, Sofi, tolong Lukas. Sofi, atau Lukas 26 ayat 36. Lukas 26. Ayat 36 sampai 46. Kita baca ayat itu nanti, Pak. Karena Lukas. pergulatan batin di Getsemani, kita lihat pergulatan batin Yesus punya juga ya. Untuk melakukan kehendak Allah yang benar itu seperti apa. Oke. Lukas sampai 24, Romo. Lukas 22, maaf. Lukas 22. 36, 46. Amu, Pak, maaf ya, kitab kasih, maaf, bantu. Sebenarnya mau Matius 26, tapi sebenarnya Matius 26, tapi tidak apa. Lukas 22, 39, 46. 39, 46. Lalu Lukas 22 ayat 39 sampai 46 dengan judul perikop di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju ke bukit Ralat. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Tahan Kemudian dulu di ayat itu, Sofi. Tahan dulu itu. Pak siapa Pak? Maaf ya namanya. Iya, Ya? Pak Tes. Pak Tes. Jadi engkau masuk dalam proses memenuhi permintaan Yesus kepada para rasul, ketiga rasulnya itu. Berdoalah supaya engkau jangan masuk dalam percobaan. Oke, lanjut. Sekarang Yesus pergi berdoa nih. Oke. Tapi dia juga minta kita berdoa supaya yang benar yang mana seperti ini. Oke. Sofi. ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ayat 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ayat 46, katanya sampai di kepada sini. mereka. Oke, ini ayat 46 kata kunci. Oke. Ayat 46, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Pak Tes, Yesus juga sementara waktu engkau di Getsemani, Yesus bilang, Pak Tes, engkau sudah terlalu lama tidur dan tidak berdoa. Oke, lanjut Pak. Hanya, oke.
hanya mengangkat Saya lanjutkan. Ya, saya ke lanjutkan arah Romo. spiritual. Kenapa engkau tidur terlalu lama, Pak Ates, dan tidak mau berjaga bersama dengan saya untuk yang benar ini seperti apa? Oke. Betul. Jadi saya menceritakan dulu bahwa saya adalah sosok yang membawa keluarga besar saya, keluarga besar dari mertua, termasuk anak istri saya yang berkelana 10 tahun ini di luar gereja Katolik, ya. Nah, jadi kami ke Israel itu dengan keluarga mertua juga. Mungkin dari keluarga mertua juga melihat saya, ya, karena mereka tahu bahwa saya dari Katolik dan memang Katolik secara administrasi, tapi selama 10 tahun itu saya di luar dari gereja Katolik. Sampai di Getsemani itu semua kita berlutut. Anak-anak saya bawa, ya, 3 orang anak-anak saya, kemudian istri saya juga. Kemudian begitu selesai berlutut, karena ada semacam, ada batu tempat Tuhan Yesus berlutut itu, menyerahkan, ya seperti yang Romo bilang itu, menyerahkan agar, ya Bapa, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripada aku. Di situ itu menjadi satu monumen. Batu itu sampai sekarang masih ada di gereja, kan gitu ya. Begitu selesai itu, ibu mertua saya bilang, oh ini pastor biar minta aja didoain, katanya. Mungkin motivasinya untuk menghibur saya, ya, kan gitu ya. Jadi begitu didoakan, yes, please pray for me, saya bilang kan. Dia senyum ini, pastor ini, orangnya tinggi. Jadi kata pertama yang disampaikan oleh pastor ini gini, welcome back bro, katanya, brother. Begitu saya didoakan, pakai bahasa Inggris tentunya, saya menangis, Romo. Oke, tanpa mengetahui perjalanan Bapak, dia hanya bilang selamat datang kembali, ya. Welcome back, Wow. brother, katanya. Karena pastor ini kan memperhatikan grup-grup yang datang ke gereja itu. Tapi tanpa mengetahui Bapak Katolik lalu 10 tahun di luar, hanya Ya. pastor bilang selamat datang kembali, ya, Ya, saudara. welcome back, Wow. brother. Karena ya kan begitu ada dari grup yang lain itu dari negara mana itu, ya kan, mereka kan langsung dibawa, mereka berlutut pakai tanda salib. Grup kami kan tidak, tapi saya curi-curi pakai tanda salib, ya. Sampai seperti itu perjalanan iman yang saya rasakan. Nah, begitu selesai itu, ya kami masih berkunjung beberapa gereja lagi. Kecintaan saya, kebanggaan saya, dan kerinduan saya kepada gereja Katolik itu semakin menjadi-jadi, pastor. Karena yang 10 tahun yang saya alami itu, nuansa itu hilang. Apa nuansa mana? Nuansa sosok imam-imam Katolik, suster-suster yang benar-benar melayani, ya. Kemudian juga nuansa gedung gereja yang nuansa Katolik yang ada patungnya, itu benar-benar hilang selama ini. Karena wacana Katolik menyembah patung itu begitu kuat pada waktu itu. Ya, ini juga semacam titik titik lemah yang saya alami, ya, yang saya alami. Akhirnya malu jadi Katolik. Ya karena serangan-serangan narasi itu begitu kuat. Tapi anehnya, pastor, begitu saya berziarah itu, nuansa hiasan patung, ornamen patung, apa, justru itu yang menguatkan saya untuk kembali ke gereja Katolik. Nah, singkat cerita, kami pulang, saya langsung tidak ada kontak. Ini yang saya mau dengar. Setelah pulang, jalan baru atau jalan mana ini? Sebelum ini Marcel baca dulu Lukas 15
31, 32. Ini tentang anak yang hilang, Pak. Kata Bapak kepada anak bungsunya, anak pertamanya, tentang anak yang bungsu itu seperti apa? Marcel? Siap. 15, Ya. Lukas 15, 31, 32. Yang ini setelah itu Bapak lanjut beri kesaksian. Silakan, Marcel. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Lanjut, Pak. Lanjut. Ini yang saya mau dengar ini. Oke, Pak. Silakan, Pak. Protes. Oke, saya lanjutkan. Jadi pulang itu ke Indonesia, anehnya, Pastor, saya nggak ada komunikasi lagi dengan gereja yang kemarin gitu loh, yang saya sudah terlalu dalam di situ, ya, aliran karismatik, ya. Dan sama sekali saya tidak ingin atau berpamit, ya, atau berbohong diri apa. Itu sama sekali tidak. Saya mengawali tahun 2025 ini membawa keluarga saya ke gereja Katolik. Sampai istri dan anak-anak saya itu heran. Papi, kok ini kita ke gereja Katolik benar nih? Iya, saya bilang. Saya serasa berdosa, Pastor, ya. Berdosa ini, saya sempat memisahkan peran Bunda Maria itu dengan sosok Tuhan Yesus. Ternyata begitu saya ke Israel, ini ada kata-kata tour guide lokalnya bilang gini, tidak ada tempat yang paling suci selain di sini, di muka bumi ini. Gak ada yang paling suci kecuali ini semua di Yerusalem, di Bethlehem, kan gitu ya. Artinya untuk saya bahwa gereja yang lain ini, sorry to say, kalau ada pendengarnya di sini di luar Katolik, ya. Ini menurut saya perjalanan iman saya. Di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memperlihatkan kepada dunia bahwa tempat-tempat yang bersejarah itu dijaga otoritas Katolik. Betul sekali. Jadi itu menjadi titik balik perjalanan iman saya, Pastor. Ya. Sebelum ke Israel itu, Tapi yang sebelum ke Israel itu bagaimana pandangan tentang Maria? Ini saya mau sentuh juga sedikit ya, berdua. Selama 10 tahun setelah keluar dari kekatolikan. tidak ada sama sekali tersentuh dalam hidup saya, Pastor, karena memang itu hilang dalam gereja yang baru yang saya jalani itu, yang masuki itu. Jadi ya aliran karismatik, aliran yang lebih bombastis, ya memperkenalkan ayat-ayat, explore firman, kemudian juga dan lain sebagainya. Artinya saya sudah di level itu, Pastor. Artinya, wah, inilah penyembahan. Sampai saya, ini kesimpulan pribadi saya, Pastor. Ya, supaya tidak menyinggung yang lain, ya. Namanya juga perjalanan iman, ya, Pastor, ya. Silakan, santai aja. Oke. Ya. Di luar gereja Katolik tidak ada penyembahan. Karena penyembahan Tuhan itu hanya dilakukan oleh imam-imam Katolik di gereja Katolik.
Itu perjalanan iman. Kesimpulan saya. Jadi saya mendalami lah, masuklah. Sebelumnya saya juga ya hanya sebatas itu. Saya kira ini namanya perdebatan, perpecahan. Saya anggap sesuatu hal yang harus diredam, ya kan? Saya menganggap tadinya itu perdebatan itu adalah sesuatu yang ngapain sih diperdebatkan? Ternyata di Israel jawabannya, Pastor. Di Yerusalem memang harus kita memilih. Semua memperkenalkan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang mana? Hanya di Katolik. Sejarah membuktikan itu. Karena berbicara keyakinan juga harus berbicara pembuktian. Berbicara pembuktian itu juga harus ada barang bukti. Ya, tidak ada keyakinan itu hanya yang penting saya yakin. Contoh ini ya, Pastor ya. Jadi kami setelah dari Laut Mati itu kami dibawakan ke semacam gua itu tempat ditemukannya apa istilahnya itu ya, tulisan-tulisan yang Qumran. apa? Komunitas Qumran. Jadi di situ museum itu Ya, tempat tentang sejarah. ditemukannya kitab suci. Iya, Ditemukan tulisan-tulisan yang itu papirus kan semua. menjadi. Iya, artinya kan itu kan sejarah. Bukti sejarah harus ada. Iman itu harus ada buktinya. Sama seperti ini, sedikit ini saya melenceng sedikit. Saya pernah ke China itu ya, Pastor ya, tahun 2018 itu. Saya dikirim oleh pemerintah Indonesia, 3 orang kami dikirim dari Indonesia selama 2 atau 3 minggu di institut semacam institut mempelajari Laut Cina Selatan. Yang ingin saya sampaikan bahwa sampai sekarang Cina itu tidak tunduk kepada semacam aturan internasional tentang kelautan, karena dia membuktikan kepada dunia bahwa ada 9 dash. 9 dash itu 9 jalur sutra 9 gitu loh. Sampai umpamanya ini masih konflik sampai sekarang karena Cina nggak mau mundur dari pembuktian sejarah bahwa ini adalah daerah kekuasaannya dia untuk di samudra ini, dengan dibuktikan dengan pembuktian sejarah. Apa itu pembuktian sejarahnya? Ditemukannya bangkai-bangkai kapal yang berusia ribuan tahun yang lalu dari kerajaan Cina. Nah, ini kaitannya dengan pengalaman saya ini. Bukti sejarah itu penting dipelihara, dan bukti sejarah itu hanya Katolik yang memelihara itu. Jadi kalau sekarang dengan perdebatan yang sekarang, iman saya semakin kuat, bukan semakin kuat, dan memang sekarang sudah kuat sekali bahwa iman Katolik lah yang benar menurut saya ya. Menurut saya. Oke, Pak, saya Jadi potong dulu. Di dalam contohnya 1 Korintus 12 ayat 28, gereja, di dalam gerejanya Allah sendiri menentukan beberapa orang jadi rasul. Sekarang kalau sendiri sudah dikatakan seperti itu di dalam gereja, Allah sendiri menentukan beberapa orang jadi rasul. Sekarang kita harus, yang ini pernyataan Yesus ini harus dibuktikan di dalam pembuktian historis arkeologis. Pertanyaan untuk kita semua, gereja manakah yang menjaga kubur-kubur para rasul? Karena iman itu harus dibuktikan dengan pembuktian historis arkeologis. Pertanyaan untuk Pak Ates, di mana dan oleh gereja apa tulang dan kubur-kubur para rasul ini dijaga? Karena gereja didirikan di atas dasar para rasul. Berarti gereja mana yang menjaga kuburan para rasul, Pak? Contoh kecil. Iya, ya, jadi Hal kecil seperti itu ya, Pak. betul, ya. Jadi Kalau dia omong tentang gereja Efesus, apakah ada bukti di sana tentang Efesus? Kalau dia bilang Laodikia, apakah ada gereja Katolik di Laodikia? Kalau dia bilang gereja Roma, Tesalonika, apakah ada gereja Katolik di Tesalonika? Kalau sudah ada semua, kenapa kita masih menutup mata kita?
Begitu ya Pak. Silakan Pak. Ya, jadi Katolik itu sangat komprehensif. Ya, dia tidak sepotong-sepotong. Dia berbicara Tuhan Yesus, dia ada pembuktian di situ. Ya, saya tidak bisa membayangkan kalau kain Turin itu tidak ditemukan, tidak dirawat. Kain Turin itu adalah kain yang dipakai Tuhan Yesus mengelap wajahnya pada waktu perjalanan salib. Ya. Sehingga itu bisa didetek seperti apa tampilan wajah Kristus. Makanya saya tadinya berpikir kayak gini ya. Tuhan Yesus itu gimana sih? Memang pada waktu saya tahun 2000 berapa itu, semenjak pada tahun 98 atau tahun 99 itu saya di Sulawesi Tengah. Saya pada waktu berdoa itu, saya melihat Tuhan Yesus, Pastor. Persis sama di foto itu, di kalau ada foto dari seluruhnya kok sama ya kan kayak gitu ya. Yang menyatukan apa sih? Yang menyatukan kan pembuktian. Nah, seperti di wallpapernya Pak Deuteronika ini, ya ini sosok Tuhan Yesus ya ini. Ya. Nah, kembali lagi, otoritas Katolik yang menjaga kuburan para rasul, berarti kan Katolik ini sangat menghargai peran. Ini nggak ada di gereja yang lain, tidak ada. Jadi kenapa saya bilang kayak gini? Ini bukan bunuh karena saya mengalami ya perjalanan iman saya kan gitu ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau tidak ada gambar Tuhan Yesus, patung Tuhan Yesus, terus kita mengaku pengikut Kristus. Ya kalau umpamanya tidak penting dalam perjalanan iman Kristen, kenapa Tuhan Yesus meninggalkan bukti itu? Iya kan? Nah kalau kita lewat juga ke jalan apa itu Pastor, nama Via Dolorosa ya? Ya, perjalanan jalan salib. Sebenarnya tidak jauh ya dari Yerusalem ke Golgota. Ya, Via Dolorosa, jalan kesengsaraan, oke. Jalan salib lah yang kita namakan. Okay. Bagaimana kita mengetahui jalannya, jalan perjalanan salib Tuhan itu dengan cerita saja kalau tidak ada gambar? Ya, gambar ini kan alat bantu. Ya, artinya inilah yang dipelihara gereja Katolik. Jadi Alkitab itu walaupun iya Pak, ada lukisan Santo Lukas tentang Bunda Maria ya. Lukisan indah sekali dari Santo Lukas sendiri tentang perawan Maria, tentang Bunda Maria karena kalau kita lihat Injil Lukas Pak, itu Injil saksi. Injil yang ditulis oleh Lukas setelah hasil wawancara dengan para saksi. Kalau kita mau baca Lukas 1:1 sampai 4 itu dikatakan bahwa Lukas melakukan wawancara penelitian dengan para saksi. Bagaimana salah satu Injil yang ngomong indah banget tentang Bunda Maria itu Lukas. Karena memang kalau seandainya dia tidak wawancara pelaku utamanya, bagaimana dia menulis Pak? Oke. Betul. Dan itu lukisan Santo Lukas tentang Bunda Maria itu lukisan yang indah sekali. Oke, silakan Pak. Iya. Jadi inilah semua di gereja Katolik. Sebelum saya lanjutkan ya, tadi perbincangan di room yang tadi yang saya ikut. Yang chapel ya. Chapel itu ada semacam reconciliation, entah apalah something ya antara Ortodok dengan gereja Katolik. Ya mungkin entah apalah persamaannya. Saya berpikir gini, ini pendapat pribadi saya kan gitu. Ya nggak bisa disamakan, nggak bisa dipersatukan. Pastor, ini pendapat pribadi ya. Kenapa nggak bisa dipersatukan? Susah Pak.
Kalau susah ortodok, karena yes. kita, gereja Katolik sudah berjuang dalam konsili untuk mempersatukan kembali. Mereka menolak, Pak. Iya, Mereka menolak. iya, Mereka menolak. Katolik berusaha untuk menyatukan kembali dalam sebuah konsili, Pak. Konsili besar. Dan mereka menolak mati-matian. iya. Karena kayak Lanjut, gini, Pak. karena kayak gini. Saya bukan background teologi ya. Walaupun tadi itu ada semacam prolique atau siapa tadi yang diperkenalkan, saya searching di Google. Prolique itu adalah semacam perbedaan teologi. Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Putra, dan putranya itu menjadi permasalahan. Artinya dari konsep teologi nggak bisa masuk, ya. Kemudian juga dari konsep Oke, sebenarnya Pak, mereka pendasaran mereka pada konsili Konstantinopel. Tapi sebenarnya bukan persoalan filikoe ya. Karena secara jelas di kitab suci kita jelas sekali bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dan oleh Yesus. Mereka mati-matian dengan konsili Konstantinopel. Jadi mereka hanya terima 7 konsili. Dan Pak, mereka tidak bisa buat konsili selain 7 konsili ekumenis. Kenapa? Di konsili-konsili ekumenis secara jelas kan katakan bahwa Roma itu primus inter pares. Jadi mereka tidak bisa buat konsili selain 7 konsili itu, karena semua konsili harus ada primus inter pares, harus ada Roma. Jadi itu kesulitan terbesar untuk mereka untuk buat konsili. Tidak bisa buat konsili tanpa Roma. Lanjut, Pak. betul. Jadi saya tidak akan menanggapi itu secara tulis, tapi secara ketatanegaraan. Di sini jatuhnya itu. Saya nggak setuju. Artinya kalau nggak mau tunduk ya biarkan saja. Karena memang harus ada otoritas yang mutlak dalam kepemimpinan iman Kristen. Tanpa itu akan kacau balau. Dan ini dipelihara oleh Katolik. Iya Pak, Kalau bisa. sebentar Pak. Untuk tema ini saya penting karena ini tema ini sangat penting. Marcel atau Sophie, Lukas 22 ayat 31-32 dulu. Bagaimana menjaga otoritas mutlak di dalam konfirmasi ya Pak, dalam konfirmasi iman. Ini penting sekali. Lukas 22 silakan. berapa, Romo? 22 ayat 31-32. Bagaimana Yesus sendiri memberikan peran Petrus sebagai yang mengkonfirmasi, yang meneguhkan iman, bukan kepada Andres ya Pak ya. Oke, lanjut dulu. Baca dulu. Bahwa Terus, kamu apa akan lagi? makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan. Lukas 22 ayat 31-32. Lukas 22. 31. Oke. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan. Oke, sudah cukup sampai di sini. Kuatkanlah. Di sini menggunakan kata konfirmaus, artinya meneguhkan. Dalam pengertian ini, arti yang aslinya adalah semua yang belok-belok itu harus diluruskan ke satu arah. Jadi Ortodoks tidak bisa buat apa-apa tanpa Roma, karena satu yang diberikan Yesus adalah Petrus. Untuk semua yang bengkok-bengkok ini harus diluruskan oleh Petrus. Jadi yang tadi Abah bilang, kalau tidak ada otoritas mutlak di dalam kebenaran iman dan moral, hancurlah kita semua, Pak. Oke, lanjut Pak. Ya, terima kasih Romo. Nah, saya sampai di kesimpulan ini dalam hidup saya. Artinya, Bapa Suci Paus itu harus benar-benar di tempat yang tertinggi, karena dialah semacam pewaris, ahli waris untuk melanjutkan ajaran-ajaran Yesus Kristus. Kalau umpamanya ini penting sekali, saya senang di sini karena gembala dalam konsep biblis teologis dalam perjanjian baru sampai perjanjian lama, kalau kita mendasarkan perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kegenapan perjanjian lama, gembala Pak itu adalah tugas seorang raja. Jadi raja tugas utamanya adalah mengembalakan. Kalau Yesus sendiri angkat Petrus di dalam Yohanes 21:15, gembalakanlah, artinya Yesus sendiri mengangkat Petrus sebagai raja yang fungsinya untuk mengembalakan. Lanjut Pak.
Ya. Hanya sedikit. Ya. Dan raja harus ada suksesi, Pak. Berkelanjut, kalau tidak bukan ya, Pak. Oke, lanjut. Betul sekali Romo. Nah, dari semua agama, kealiran kepercayaan yang ada di muka bumi ini, hanya Katolik yang sangat-sangat spesial. Spesialnya di mana? Walaupun orang mengaku spesial semuanya. Spesialnya adalah Bapa Suci, sekaligus kepala pemerintahan, kepala negara, yang kehadirannya itu harus disambut secara kenegaraan. Ini yang tidak ada di gereja-gereja yang lain. Gereja yang lain bisa mengaku, wah ini yang paling benar, tapi otoritasnya nggak ada. Dia datang itu hanya mungkin nggak bisa disambut karena dia bukan kepala negara. Tapi kalau perjalanan Bapak Suci Paus kita, perjalanan kenegaraan, dia disambut oleh kepala negara, luar biasa. Oke, Pak, ini saya mau tekankan sini. Dan raja ya, ini penting ya. Marcel atau Deo bantu dulu, atau Marcel. Yesekiel 34. Penekanan rajanya di mana? Raja dan tugas raja itu sebagai apa? Yesekiel 34. Yesekiel 34. 34, Baca ayat 15 dulu. 15 ya Pater. Baca dulu ayat 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. 23-nya. Siapa yang menjadi gembala? Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Pates. Ya. Tugas utama gembala, raja adalah Menggembalakan. menggembalakan. Dan siapa yang mengangkat gembala di dalam perjanjian baru? Yesus. Dan diangkat siapa, Pak? Santo Petrus. Petrus. Jadi begitulah, Pak. Mau bilang apa? Seperti lagi. Lanjut. Opa Jeff mau naik kah? Ada Pater Jeff di bawah, Deo. Kalau mau naik, silakan lanjut Pak Pates. Iya. Jadi dengan hiruk pikuk yang ya ilmu pengetahuan ini membuka tabir. Ya, jadi kita dipermudah untuk melihat belahan dunia yang lain. Ya, saya hanya mengcombine ini pengalaman perjalanan rohani saya secara empirik, ya, kemudian juga ke bukti-bukti sejarah karena saya mengalami perjalanan iman yang saya berpikir saya berhak untuk berbicara kan gitu ya. Karena mengalami banyak perjalanan 10 tahun ya, sehingga dalam forum ini saya ingin bercerita pengalaman ini karena ini sukacita sebenarnya sukacita saya ingin saya ceritakan ya. Ya, makanya tadi Pak, yang Bapak bilang kepada anak yang sulung ya, marilah kita bersukaria karena adikmu telah mati dan hidup kembali, yang hilang dan telah ditemukan kembali. Pak, ada satu kami Pater Jeff di Ekuador, saya di Kolombia, makanan kami setiap hari ini Pak dengan protestantisme, dengan denominasi dan semua. Dan ada satu pepatah Spanyol, dia katakan begini, kata-kata menarik orang, tetapi kesaksian menyeret orang. Makanya kita siapkan hari Rabu sebagai malam kesaksian seperti ini. Karena bukan lagi dia menarik, tapi dia menyeret, Pak. Opa, engkau jelaskan sedikit dulu, Opa Jeff, lalu nanti Pak lanjutkan, Pak Des. Saya kenalkan, ini ada Pater SMM, tugasnya di Ekuador. Pater, silakan, Pater. Oke, baik. Teman-teman semua, saudara-saudara sekalian, bagus tadi kesaksian saya dengar di Bapak Tes nih. Ya tadi itu menarik tuh ya, itulah keunikan dan kekhasan gereja Katolik tuh di situ kita. Sampaikan dasar biblisnya ada raja. Nah, saya kira untuk besok nih bagus sekali mentalitas biblis Katolik. Itu saya kira besok nih harus ikut, kalau tidak ikut rugi nih orang nih. Karena ini seperti kuliah 2-3 semester kami di kampus nih. Cara menafsir kita dengan mereka tuh beda, cara membaca juga beda itu.
Tadi bagus tadi itu bilang kalau paus kemana-mana kan disambut oleh negara. Ya memang harus begitu. Mau bagaimana lagi? Nah, kalau yang lain kan Ada wibawanya. disambut oleh mereka sendiri gitulah, tapi tidak dipublikasikan secara internasional kan. Karena itu tadi, karena martabat raja itu tadi, raja yang menggembala. Nah, tadi bagus kata-kata dari Ezekiel kan, tugas raja itulah menggembala. Dan raja itu ya ketika Yesus tahu bahwa saya akan kembali lagi kepada Bapa, dan supaya nanti domba-domba yang saya sudah damping selama ini, sudah gembalakan tidak tercerai berai, maka perlu satu pemimpin mereka, maka perlu satu gembala utama mereka yang ada di dunia ini maksudnya. Maka dia mengatakan, gembalakanlah domba-domba. Jadi Yesus mengangkat Petrus itu, ini juga bisa dikatakan Yesus memberikan tongkat estafetnya itu, kegembalanya itu kepada Petrus. Jadi Petrus, kau harus gembalakan inilah. Saya sekarang akan kembali kepada Bapa. Saya harus kembali. Tapi kamu harus terus di sini dan ini, dan kamu harus ini, harus itu, harus itu. Gembalakanlah domba. 3 kali lagi katanya. Gembalakanlah domba, gembalakanlah. Itu luar biasa itu kan. Itu sebuah pengalihan tugas tuh kepada Santo Petrus itu. Maka butuh seseorang. Jadi itulah. Jadi karena itu seperti kan, mengapa yang lain, gereja yang lain tidak bisa buat konsili lagi? Karena tidak punya otoritas. Kan ada pepatah mengatakan, Roma berbicara selesai masalah. Kan ada yang begitu kan. Sampai sekarang pun begitu. Sampai sekarang pun orang mengatakan, Roma berbicara selesai masalah. Nah itu. Jadi yang lain itu tidak bisa buat konsili lagi. Karena apa? Karena tidak punya otoritas. Karena masing-masing kan merasa diri saya hebat. Saya satu kali pernah bilang ke satu di VT-nya pendeta sebelah. Saya bilang begini, dia umum tentang kitab suci. Kalau kamu tidak setuju dengan kitab suci kami sekarang, yang sekarang itu, buatlah konsili kalian, buatlah konsili. Kalau berani buat konsili untuk menandai konsili yang dibuat oleh Gereja Katolik untuk menentukan ini kitab suci ini tidak. Kalau berani oke. Saya bilang, potong tangan saya kalau kamu berani buat konsili. Karena kamu tidak punya otoritas, tidak punya satu kepala, tidak punya gembala utama. Siapa yang utama? Ya masing-masing. Makanya seorang filsuf, astrolog, dan juga filosof dari Spanyol sudah meninggal. Katanya begini, dalam Protestantisme itu tidak ada namanya doktrin dan dogma. Dan juga konsep. Yang ada adalah opini-opini. Jadi itu kesusahan kita untuk mencari di situ, dia bilang. Dari mereka tidak punya dogma dan doktrin, yang ada hanyalah pendapat. Nah harus kita akui bahwa mereka mudah sekali untuk menyerang kita, karena kita punya satu dokumen yang resmi, punya dogma yang jelas. Nah sekarang kalau kita tanya sekarang, di mana dogma mereka? Coba mengatakan dogma tentang Maria, apa dogma mereka tentang Maria? Di Amerika Latin juga banyak juga pendeta Protestan yang mengakui Maria, banyak juga. Mereka sampaikan secara terbuka di publik, ada di YouTube. Jadi karena itu, jadi raja itu memang harus penting. Dan raja yang nyata diangkat oleh Yesus sendiri. Gembalakanlah domba-domba. Raja yang menggembala. Itu bagus. Jadi luar biasa, Pamantes, luar biasa. Itu pergulatan yang luar biasa. Pemikiran yang jernih juga melihat semuanya ini. Saya senang karena 10 tahun pergulakan batin tuh ya, menghilangkan Maria dari iman, dari perjalanan iman, dan wah hebat ya, maksudnya Om Tes saya bangga, maksudnya seperti itu. Iya. Mau lanjut sedikit silakan sebelum teman-teman yang lain silakan. Oke.